Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini, nikmat hari yang baru. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari ini, hari yang baru, dengan amal soleh terbaik, dengan ibadah yang terbaik. Ketahuilah kebaikan yang kita lakukan pada hari ini dengan rahmat Allah bisa menjadi penghapus atas kesalahan yang kita lakukan di kemarin-kemarin hari. Dan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini itu bisa menjadi tabungan kebaikan, keberkahan pada hari-hari esok. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, inspirator kebajikan dan ketakwaan kita, serta leader hidup sukses kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang cinta dan membuktikan cinta itu dengan ittiba, yaitu mengikuti, meneladani dan mentaati sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam beragama. Kemarin kita membahas beberapa kaidah tentang hakikat ilmu dan orang yang berilmu. Sungguh materi kemarin bagi saya pribadi ini menjadi suatu pengingat dan penguat, taukid, tazkirah bahwa kita tidak boleh terlena, tertipu dengan apa-apa yang kita hafal banyak dari ayat, hadis, riwayat, sejarah, kaidah-kaidah, teori-teori agama. Karena sesungguhnya di sisi Allah, orang yang berilmu itu adalah orang yang punya rasa takut kepadanya, yang dengan rasa takut itu dia menjadi punya sifat malu kepada Allah untuk bermaksiat, dan dengan rasa takut itu dia menjadi hamba Allah yang bertakwa di mana saja, kapan saja berada, dan puncaknya dia menjadi hamba Allah yang berakhlak mulia. Maka dalam makom pengembangan diri muslim itu sesungguhnya ada 3 atau 4 makom. Makom ilmu, makom amal, dan makom akhlak. Nanti yang keempat sebagai penyempurna, kompilasi dari ilmu, amal, akhlak, itulah makom takwa. Kalau kita mendengar seseorang dia disebut dengan alim, ustaz, kiai, gus, syekh dan lain sebagainya dengan segala disiplin ilmunya, maka sesungguhnya mereka itulah orang yang sedang berada di makom ilmu. Apakah sudah cukup di makom ilmu? Ternyata tidak. Ada namanya makom amal. Tapi tentu buat kita-kita juga yang ilmunya terbatas, pas-pasan, dan bukan seorang alim, hanya seorang muta'alim, seorang mustami,
Tentu ketika kita sudah tahu satu teori dari ilmu agama ini, berarti kita juga sudah masuk kategori makom ilmu. Yang kedua, ini makom amal. Kalau ada di antara kita yang rajin sholat 5 waktu, rajin berjamaah, rajin tahajud, rajin baca Quran, umroh bisa setiap tahun, kurban tiap tahun, itu makom amal. Itu makom amal. Apakah sudah cukup? Belum. Karena tujuan dari ilmu amal itu adalah akhlak. Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat tentang seorang perempuan yang diadukan kepada Rasulullah SAW? Dia ahli tahajud, suka puasa sunnah, tapi dia suka menyakiti hati tetangganya dengan kata-katanya, dengan sikap buruknya. Apa kata Nabi? Kalau dia tidak berubah, dia tidak bertaubat dan meninggal dunia belum bertaubat dari akhlak buruknya itu, belum minta maaf kepada orang yang dizaliminya, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, termasuk saum yang saat ini sedang kita kerjakan, goalnya, targetnya itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi sholat yang didirikan, tadarus yang dilaksanakan, taklim yang diikuti, kurban yang dilakukan, umroh yang dijalankan, baca Quran yang didawamkan, itu goalnya takwa, akhlak yang mulia. Jadi ketika seseorang melakukan amal-amal soleh tadi tapi belum menjadikan akhlaknya mulia, malah menjadikan dia ujub, takabur, merendahkan orang, apalagi merasa paling suci dan lain sebagainya, berarti ada ada masalah. Kembali ke makom awal dulu, yang ilmu. Apakah orang berilmu itu bisa beramal? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Bahkan ada orang yang ilmunya sedikit, dia bukan alim tapi seorang mustami, seorang muta'alim, tapi bisa mengalahkan amalnya alim. Gitu. Cuman kadang orang alim ini suka banyak dalih dengan kaidah-kaidah yang dibuat-buatnya. Contoh dulu ada seorang mubalik, dia tablik akbar sampai larut malam, sampai dia tidak tahajud. Kemudian ada jamaahnya yang bertanya mungkin, kenapa Pak Ustadz nggak tahajud? Apa si alim itu mengatakan? Naumul alim khayrun min sholatil jamaah, atau min sholatil abid. Tidurnya seorang alim lebih baik daripada sholatnya seorang jamaah. Oh, jadi suka berdalih orang alim itu ya. Gitu. Sampai ada seseorang menyampaikan sebuah kaidah, ini saya pribadi tidak sepakat dengan kaidah itu. Al-alim habibullah. Alim itu adalah kekasih Allah. Walau kana fasiqan, walaupun dia itu fasik. Wal jahil aduwullah, dan orang bodoh tidak berilmu itu musuh Allah. Walau kana abidan, meskipun dia rajin beribadah. Jadi kadang orang alim itu suka berdalih ya. Dan di lapangan nggak sedikit jamaah bisa mengalahkan amal ustadznya dari sisi kuantitas. Gitu ya. Ada yang mengatakan ya itu kan berarti setiap orang punya medan amal soleh masing-masing. Makanya amal itu masing-masing punya derajat dan punya tingkatan. Nah kemudian makom ketiga, ini makom akhlak. Makom akhlak, syukur, sabar, tawadu, murah senyum, dermawan, ridho, qanaah, husnudzon, itu akhlak. Itu akhlak. Jadi ilmu, amal, akhlak. Ilmu mesti jadi amal, amal mesti menjadi akhlak, dan puncaknya takwa. Maka bagi yang ada di makom ilmu harus naik ke makom amal. Yang sudah ada di makom amal harus berusaha untuk naik ke makom akhlak. Yang sedang ada di makom amal terus mengilmui apa yang diamalkan supaya jadi kuat, dan terus naik kepada makom akhlak. Jadi seperti itu. Dan yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagian dari rahmat Allah kepada umat Islam. Ternyata soal hidayah taufik itu tidak berbanding lurus, tidak bergantung kepada banyaknya ilmu.
Apakah hidayah taufik untuk bisa sholat berjamaah, sholat tahajud, baca Quran, silaturahim, sedekah itu hanya bagi orang-orang yang hafal banyak sekian ayat, sekian hadis, sekian riwayat? Tidak. Tidak. Buktinya ada kaum-kaum muslimin ya mungkin seperti kita-kita ini ilmunya terbatas, tapi Allah berikan hidayah, berikan taufik. Jadi tidak berbanding lurus dengan ilmu yang diperoleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai catatan tambahan dari materi yang kemarin. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang masalah amal dan ibadah. Karena kan buah ilmu itu amal. Maka kita akan mulai masuk kepada kaidah-kaidah dalam beramal dan beribadah. Yang pertama, silakan diikuti. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini harus dijelasin nih maksudnya. Nanti kalau tidak dijelasin sesuai kemampuan, jadi semau-maunya aja, gitu kan? Ayo kita ngaji, nggak mampu ya. Bukan nggak mampu, itu mah nggak mau. Ini kalimatnya bukan semau-maunya, tapi sesuai kemampuan. Maksudnya sesuai kondisi situasi, sesuai potensi yang dimiliki, sesuai keadaan. Begitu. Ketika bisa, kuat, mampu, ada, kerjakan. Ketika tidak punya, sedang tidak bisa, sedang lemah, maka tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ini kaidah yang luar biasa dalam kita beribadah kepada Allah. Ada hadis Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang dilarang, aku larangkan kepadamu, maka fajtanibu, kamu hindari, kamu jauhi sekuat tenaga. Jadi untuk bab larangan yang diharamkan, kita itu mesti mengerahkan semua effort kita, energi kita untuk meninggalkannya. Walaupun kadang-kadang ya kita jatuh juga, kadang suka melewati batas itu. Tapi bab yang haram kita mesti menghindar sekuat tenaga. Walaupun nanti ada yang namanya darurat, ya, darurat. Itu nanti jadi hukumnya boleh ketika kadar daruratnya masih ada. Tapi ketika sudah habis nggak boleh lagi dilakukan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun soal perintah-perintah, maka kerjakanlah sesuai kemampuanmu. Wajib dikerjakan, tapi sesuai kemampuan. Tentu nanti ada penjelasan apa-apa yang diperintahkan itu, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, yang wajib tentu kita mesti kerjakan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan. Yang ada adalah rukhsah nanti, ya, rukhsah, keringanan. Seperti sholat itu berdiri, wajibnya berdiri. Tapi ketika tidak mampu, ya boleh duduk. Itu untuk sholat wajib. Adapun sholat sunat boleh, kalaupun tidak ada alasan uzur, ujuk-ujuk duduk gitu ya, nah itu boleh, boleh. Tapi tetap pahala sholat duduk sama sholat berdiri beda. Lebih afdol sholat sunat dengan berdiri, seperti itu. Nah, di antara turunan dari kaidah fattaqullaha mastata'tum itu adalah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan syariat ibadah kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya ini menurut hasil riset saya, bisa jadi beda penemuannya sama beberapa ustadz yang lain. Ayat ini sesungguhnya bicara bukan tentang masalah beban hidup,
tentang persoalan hidup, bukan. Karena kebanyakan orang menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang masalah hidup, persoalan hidup. Ketika ada yang diuji dengan masalah hidup, persoalan hidup, kemudian diberi motivasi dengan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tenang, Allah akan memberikan masalah, beban hidup sesuai kadar pundaknya, tidak akan melewati batas kemampuan hambanya. Tapi sesungguhnya ayat ini bicara tentang masalah syariat ibadah. Jadi tidak membebani kewajiban ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka dalam ibadah dilarang dengan namanya takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang itu kita tidak mampu. Ya, contoh pengamalan dari kaidah ini dalam hal baca Quran misalkan, ya sesuai kemampuan kita saja. Jangan lihat kemampuan orang lain yang bisa sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kita mah baru bisanya mungkin 1 halaman, 1 lembar. Ya sesuai gitu aja. Pas nanti kurban misalkan, ada orang yang mampu karena sedang punya banyak uang, banyak rezeki, ya kayak gitu mah wajib. Kata Nabi, justru kalau kayak gitu nggak kurban diancam, jangan dekati musola kami. Tapi bagi orang yang ketika masuk bulan Zulhijjah, di sana dia ada banyak pengeluaran, harus bayar untuk sekolah anaknya, harus kurban, terus ada yang harus dibantu dari keluarganya, tentu fikihnya beda sama yang tadi dia punya banyak keleluasaan uang. Berarti dia bisa untuk tahun itu dia tidak kurban. Fattaqullaha mastata'tum, gitu. Termasuk ketika misalkan sholat jadi imam, kan kaidahnya bacalah yang mudah dari Al-Quran itu, jangan takalluf. Makanya kenapa ketika orang sholat dia pegang mushaf ada pro kontra. Kata yang satu boleh-boleh saja, ada beberapa dalil yang menyatakan boleh sholat pegang mushaf, lihat bahkan sekarang ada mushaf yang gede simpan di depan, jadi imam itu baca mushaf gitu. Nanti cara mindahinya pakai tangan ya, karena belum ada teknologi remote atau apa kan, tetap dipindahin aja. Ada yang mengatakan tidak bisa, nggak boleh takalluf, baca aja yang paling mudah yang kamu hafal. Karena kalau masih pegang mushaf berarti dia takalluf, membebani diri dengan hal yang dia tidak mampu. Gitu. Jadi ayat ini sebetulnya bicara tentang beban syariat, beban ibadah. Allah tidak membebankan sebuah syariat, sebuah ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya itu. Tapi kita menghormati kepada orang yang berpendapat ayat itu tentang persoalan hidup. Karena ketika itu dikaitkan dengan persoalan hidup, maka jadi muncul satu pertanyaan, tapi kok banyak orang yang punya masalah, putus asa, bunuh diri? Berarti kan dia tidak kuat untuk menanggung beban itu. Karena kalau misalkan sesuai dengan kadar kemampuan dia, pasti dia akan berhasil lolos. Nah, maka saya katakan kembalikan kepada konteks awal ayat itu bicara tentang masalah ibadah syariat. Sama seperti ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang yang menafsirkan, mentadabburi itu ayat tentang perubahan. Kalau lihat konteksnya sebetulnya bukan. Itu bicara sesuatu yang awalnya baik kemudian jadi rusak, itu karena kita yang merusaknya. Bumi ini awalnya baik, sistem tubuh kita itu awalnya baik sesuai dengan fitrahnya, cuman jadi rusak, jadi muncul penyakit gagal ginjal, jantung koroner dan lain sebagainya. Itu karena kita, perilaku kita. Begitu konteks awalnya. Nah, cuman dalam perjalanannya ada yang menafsirkan itu tentang ayat perubahan. Kalau kamu ingin berubah, ubah dulu diri kamu, nanti Allah akan memberikan perubahan itu. Nah gitu ya. Jadi ada perbedaan dalam menafsirkan dan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Oke Bapak Ibu, ini kaidah yang pertama, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua kaidahnya adalah, silakan diikuti, al-ma'muru bihi al-ma'muru bihi a'damu
minal manhiyyi anhu, minal manhiyyi anhu, al ma'muru bihi a'dhamu minal manhiyyi anhu, a'dhamu minal manhiyyi. Agak panjang ya. Tenang, insya Allah nanti di akhir pertemuan saya berikan intisarinya ya. Perintah itu lebih besar, lebih utama daripada larangan. Perintah itu lebih besar, lebih utama daripada larangan. Ini kaidah dalam beragama yang harus kita ketahui, kita pahami. Dalam agama itu kan ada perintah, ada larangan. Nah, disebut perintah itu atau yang diperintahkan itu lebih besar, lebih utama daripada yang dilarang. Apa maksudnya? Ibnu Taimiyah mengatakan pahala karena mengerjakan kewajiban itu lebih besar, lebih utama daripada pahala karena meninggalkan larangan yang diharamkan. Mengerjakan sholat berpahala, kemudian mengerjakan zakat berpahala, ibu-ibu berjilbab berpahala. Sampai saya pernah merenung begini, ketika ibu-ibu itu berjilbab, itu kan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, pahalanya itu satu di awal ketika memutuskan saya mau berjilbab, atau ketika ibu itu memakai jilbab menutup auratnya setiap saat. Kalau itu yang terjadi, poin yang kedua, berarti ibu tanpa disadari, ibu ini dapat curahan pahala setiap saat ketika ibu berjilbab menutup aurat. Ini kan luar biasa. Kalau yang pertama kan di awal tuh, pas mau memutuskan saya mau berjilbab, dapat pahala tuh. Jadi ajrun, ujroh, pahalanya itu di awal ketika memutuskan. Yang kedua, ini setiap saat ketika memang berjilbab. Jadi ketika keluar rumah berjilbab nutup aurat dapat pahala tuh. Nah gitu. Tentu kalau kita ditanya mau yang mana, maunya yang kedua ya. Maunya yang kedua. Kemudian perintah berkurban kita laksanakan, dapat pahala. Meninggalkan yang dilarang, meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan riba, kemudian tidak menuduh orang dan lain sebagainya, itu berpahala. Nah, ini juga sama nih dalam renungan saya. Kita nih selama ini kan meninggalkan khamar, meninggalkan zina. Berarti kita ini juga tanpa disadari dapat pundi-pundi pahala dari apa yang kita tinggalkan. Kalau itu yang terjadi, Masya Allah Bapak Ibu, sesungguhnya banyak sumber-sumber pahala yang kita dapat tanpa kita sadari. Ada yang mengatakan dalam meninggalkan yang dilarang, maka hukum pahala dosanya itu adalah ketika diujikan kepada kita, kepada hadapan kita. Kan kalau yang tadi pendapat pertama itu ketika dia meninggalkan yang haram itu, misalkan khamar nih, kita dapat pahala. Kalau yang kedua tidak, tapi ketika diujikan kepada kita. Contoh nih, kita ditawari mau kopi, mau khamar. Ah, kopi mau udah tiap hari, coba khamar deh. Nah, berarti kita gagal. Tapi ketika kita mengatakan enggak, gitu kan, berarti dapat pahala tuh, karena kita diuji dengan yang diharamkan, kita mengatakan tidak. Sama ketika meninggalkan zina, kita kan meninggalkan zina nih karena kita memilih nikah sebagai jalan hidup kita. Ketika kita meninggalkan zina dan memilih nikah, berarti kita dapat pundi-pundi pahala. Ada yang mengatakan tidak begitu, tapi ketika zina itu diujikan kepada kita, ketika ada seorang perempuan cantik mengajak kita untuk berzina dan kita tertarik, kemudian kita mengatakan tidak, pada hati mata tertarik, di sanalah baru pahala meninggalkan dosa. Gitu. Ini menarik nih ya.
Karena kalau yang pertama tadi kita lagi-lagi dapat aliran pahala yang luar biasa. Kalau yang kedua ketika kontak terjadi. Tapi jangan sampai nangtang Bapak Ibu. Ya, nangtang. Nyoba-nyoba nangtang, jangan. Karena berat itu ya. Teman saya seorang guru ngaji, dia penemu formulator sebuah metode baca Quran. Pernah Allah uji dengan ajakan jinah dari seorang perempuan keturunan Cina. Modusnya apa? Perempuan ini mau belajar ngaji privat, diajak diminta untuk ke rumahnya di daerah Dago. Nah, teman saya ini mengatakan dalam ceritanya itu, saya di subuh itu baca-baca zikir pagi weh. Artinya dia belum ngeh kenapa pada hari itu sejak pagi dari bangun subuh saya banyak zikir gitu. Ternyata nanti ada korelasinya dengan kejadian fitnah yang dia alami itu. Setelah masuk ke rumahnya ternyata dijebak, ya, dijebak. Singkat cerita, ini hampir sama kayak cerita Nabi Yusuf itu. Dan bukan satu perempuan saja, ada perempuan-perempuan lain yang keluar. Akhirnya dia mulai itu sadar, ini ujian nih, ini ujian nih. Keingatan dia. Dengan izin Allah, pertolongan Allah, dia bisa kabur keluar dari rumah itu. Dan dia kemudian bertafakur, oh ini mungkin kenapa saya dari subuh banyak zikir itu, ya, zikir paginya kuat sekali, Bismillahirrahmanirrahim, oh gitu ya. Ternyata mungkin ini hikmahnya, Allah membentengi saya. Padahal kata dia, ya perempuannya cantik-cantik itu, ya, cantik itu, dijebak di rumah itu, dan bukan satu perempuan. Jadi jangan nantang juga, karena belum tentu kita kuat, ya. Nah, saya ulangi kata-kata Ibnu Taimiyah, pahala mengerjakan kewajiban itu lebih besar daripada pahala meninggalkan yang haram. Sehingga yang wajib ini harus kita perhatikan, kita indahkan, karena pahalanya lebih besar daripada pahala meninggalkan yang haram. Kemudian kata beliau, dan dosa meninggalkan yang diperintahkan, yang diwajibkan, itu lebih besar dari dosa mengerjakan yang diharamkan. Nah, meninggalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang diwajibkan itu dosa. Ini yang wajib mahdhah ya, seperti sholat, zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya, berjilbab. Meninggalkan yang diperintahkan itu dosa. Makanya ada seseorang mengatakan ketika menyampaikan acara tausiah tarawih, ada seorang pemuda yang diberi kesempatan untuk ceramah, temanya menarik, judulnya tentang dosa-dosa yang biasa dilakukan kaum muslimin setiap hari tanpa disadari. Poin pertama ternyata ninggalin sholat. Jadi ninggalin sholat itu dosa, bahkan termasuk dosa besar, gitu. Dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan. Ninggalin sholat dosa, tidak zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya dosa, berzina dosa, minum khamar dosa. Tapi dosa ninggalin sholat lebih besar daripada dosa mengerjakan zina. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa makan riba. Saya pernah Pak, Bu, ketika menyampaikan kaidah ini, ada jamaah yang interupsi, sampai selesai kajian saya diajak diskusi. Jamaah itu mengatakan tidak setuju. Masa begitu Pak? Ya, ngebunuh dosa, tapi ninggal sholat lebih dosa. Saya sampaikan, kaidahnya memang begitu. Saya ulangi lagi Pak. Saya pelan-pelan mengatakannya. Ninggalin sholat dosa nggak Pak? Dosa. Zina dosa. Nah, sekarang ditimbang menurut syariat, dosa ninggalin sholat lebih besar mana dengan dosa melakukan zina? Ternyata menurut kaidah dari ulama kita, dosa ninggalin sholat lebih gede daripada dosa berzina.
Pesannya apa? Jangan ngeremehin sholat, jangan ngeremehin sholat, gitu. Karena tadi al-ma'muru bihi a'dhamu minal manhiyyi anhu, gitu. Maka kata para ulama kita, yang harus diindahkan oleh kita sebagai hamba Allah adalah apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian yang Allah larangkan itu kemudian kita jauhi juga. Tapi tadi tetap yang diperintahkan lebih besar, lebih utama daripada yang Allah larangkan. Karena ada Pak, orang itu tidak zina, tidak minum khamar, tidak makan riba, bagus nggak? Bagus. Tapi itu sholat, nah sama aja, dia berdosa juga. Ada orang yang sholat, tidak zina, tidak minum khamar, tidak makan riba, itu bagus, itu bagus. Ada yang sholat, menjaga sholatnya, tapi makan riba ada, tapi itu masih lebih baik daripada yang tidak makan riba dan tidak sholat. Mudah-mudahan jamaah di sini tidak salah paham. Nanti yang masih salah paham atau masih loading, nanti boleh diskusi dengan saya habis kajian ini. Seperti bapak-bapak yang ada di Tani Mulia, habis saya menyampaikan materi itu, dia diskusi. Awalnya begitu emosional Pak, karena dia tidak setuju. Karena yang dia tangkap, saya itu seperti meremehkan dosa zina, dosa minum khamar, dosa ngebunuh, dosa korupsi, gitu. Saya sampaikan bukan begitu. Ini tentang jangan meremehkan sholat. Efek orang tidak sholat, kalau kita cek kepada Al-Quran, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gara-gara orang tidak sholat, maka dia jadi bisa melakukan dosa-dosa sosial. Jadi nggak takut kepada Allah, melakukan zina, membunuh, makan riba, korupsi dan lain sebagainya, gara-gara meninggalkan sholat. Jadi jangan meremehkan sholat. Baik, itu kaidah kedua, al-ma'muru bihi a'dhamu minal manhiyyi anhu. Kemudian yang ketiga, silakan diikuti, al-adlu fil ibadat min akbari maqasidis syari'i. Al-adlu fil ibadat min akbari maqasidis syari'i. Pertengahan dalam ibadat, moderat dalam ibadat, itu adalah diantara tujuan syariat, ya, diantara tujuan utama syariat. Pertengahan, moderat dalam beribadah, itu adalah tujuan, diantara tujuan utama syariat. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam beribadah atau beragama, orang itu terbagi tiga. Yang pertama, ada yang disebut golin atau gulu, berlebihan, ekstrem kanan. Nah, berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam beragama, disebutnya istilahnya gulu, orangnya golin, ekstrem kanan. Yang kedua, ada orang itu dalam beribadah, dalam beragama, itu orangnya meremehkan, melalaikan, namanya muqassir. Nah, ada yang ketiga, ini yang ideal, yaitu moderat, pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, namanya mu'tadil, pertengahan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Contoh, ada seorang sahabat, karena dia salah paham, salah tangkap dengan arti perintah takwalah kepada Allah, ibadahlah dengan yang terbaik, akhirnya berpikir ekstrem kanan, sampai dia mengatakan, saya mau sholat malam tanpa tidur,
Yang satu lagi bilang, saya akan puasa sunnah setiap hari tanpa buka. Mau artinya. Yang ketiga, saya mau nikah, ya, akan menjauhi perempuan. Sampai cerita mereka itu terdengar kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan? Jangan begitu. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara kamu. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikah. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak mengikuti pola-pola ibadahku, itu bukan golonganku. Jadi cerita sahabat tadi yang bertiga itu cerita tentang ekstrem kanan tuh, tentang gulu berlebihan. Jadi kalau sholat malam tanpa tidur, pasti ada hak badan, khususnya bagian otak itu yang akan terzolimi. Orang kalau puasa terus nggak buka-buka, walaupun niatnya baik, salah, akan ada kerusakan di metabolismenya. Orang mau jadi orang baik, bertakwa kepada Allah, menghindari pernikahan, salah juga, karena manusia itu punya fitrah seksual. Makanya kenapa di gereja-gereja banyak terjadi pelecehan seksual? Ya karena memang fitrahnya dilanggar. Jadi kalau ada ajaran ahli agama, pengurus agama tidak boleh menikah, itu keluar dari fitrah. Ketika dia keluar dari fitrah, dia akan mencari penyalurannya secara ilegal. Makanya kita bersyukur jadi umat Islam yang dia sesuai dengan fitrah ajaran-ajarannya itu. Abu Darda yang kemarin saya ceritakan, kalau kemarin saya ceritakan tentang proses dia menjadi muslim, Abu Darda juga dalam perjalanan berislamnya dia punya cerita fase episode di mana dia pernah mengalami ekstrem kanan, gulu berlebihan dalam beribadah. Karena Abu Darda berpikirnya begini, saya ini menyesal kenapa jadi muslim belakangan. Kenapa beliau menjadi muslim itu tidak dari dulu gitu. Kan ketika Nabi hijrah ke Madinah baru dia menjadi muslim. Sehingga beliau ingin mengejar ketertinggalan. Sampai usahanya itu ditunda dulu. Tidak lagi fokus kepada pekerjaannya. Tadi malamnya hidupkan dengan sholat, tiap hari puasa. Sampai istrinya itu mengeluhkan kepada Salman, temannya Abu Darda, temanmu itu apa ya, terlalu fokus kepada ibadahnya, egois dia, sampai aku dan anaknya itu tidak diperhatikan hak-haknya. Sampai Salman kemudian mencoba, ya kalau istilah kita mah apa ya, ngasih tahu jangan begitu ya, jangan begitu, itu cara beribadah yang tidak bagus, terlalu ekstrem kanan. Nah, yang diinginkan oleh Allah adalah kita bersifat mu'tadil, adlun, pertengahan. Kalau ada orang yang gara-gara dia hijrah, kemudian ngaji, senang ngaji, jadi melupakan kerja mencari nafkah, itu juga bagian dari gulu. Dia kejebak sama was-was setan, jadi berlebihan dalam beragama. Kemudian ada orang yang dia menyedekahkan seluruh hartanya, motifnya sih ingin seperti Abu Bakar gitu. Tapi ternyata setelah uangnya, hartanya diinfakkan semua, dia nggak punya apa-apa. Akhirnya untuk hidup ke depannya selanjutnya, dia minta-minta. Nah, ini juga salah, gulu. Kenapa dulu Abu Bakar menginfakkan semua hartanya? Kalau kita lihat beberapa kajian para ulama sirah mengatakan, karena Abu Bakar waktu itu harta yang dimiliki pada waktu itu diserahin semua. Untuk kehidupan selanjutnya beliau masih punya sumber-sumber gitu. Kan kita ini kan hari ini punya uang, besok belum tentu, besok pasti ada. Jadi kita tahu sumber-sumbernya. Jadi kalau hari ini kita punya uang sekian, diinfakkan semua, bukan berarti esok kita tidak punya lagi. Tapi kalau ada orang semua hartanya dikeluarin untuk infak fisabilillah, rumahnya dijual, motornya dijual dan lain sebagainya, dan dia nggak punya apa-apa, tapi dia masih harus hidup, tapi dengan cara jadi minta-minta kepada orang, itu yang disebut dengan gulu, berlebihan. Tidak boleh. Muqassir, meremehkan, ini tidak boleh juga. Jadi melalaikan akhirnya. Yang disebut oleh beberapa ulama, contoh muqassir apa?
orang yang punya mindset dalam beribadahnya begini, cukuplah yang wajib aja lah, yang sunnah mah nggak usah, dah hukumnya juga sunnah. Nah sehingga dia jadi meremehkan tuh, ya, jadi meremehkan. Betul, yang Allah wajibkan itu hanya yang wajib. Bahkan kalau kita cek hadis dalam hadis arba'in misalkan, orang dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian bayar zakat, haji bagi yang mampu, udah masuk surga, gitu. Di sana nggak disebutkan tentang sholat sunat, ibadah sunat, tapi di sana ada hukum. Barang siapa yang menafikan ibadah sunnah dengan tidak menganggap dia utama, maka dia bisa dihukumi jadi bersalah. Tapi kalau dia tidak ibadah sunnah karena emang dia tidak mampu, kembali kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang menarik Bapak Ibu, dalam fakta di lapangan, orang itu jadi cerdas, nggak tahu ngakalin. Karena amal sunnah ini banyak, sehingga dia seperti memilih jalur mana dari amal sunnah yang mau dia lakukan, yang akan membawa dia kepada surga. Contoh, ketika ibu-ibu diedukasi atau dimotivasi untuk siap di madu, yang katanya kalau ibu-ibu siap di madu, merelakan suaminya berpoligami, dia akan masuk surga. Bahkan ada yang mengatakan, ibu jangan percaya ini hadis palsu Bu ya, tapi sering disampaikan oleh para pegiat dan penyuluh poligami, akan masuk ke surga tanpa hambatan seperti jalan tol, gitu ya. Saya dapat ini waktu umroh, ada pembimbing lokal tuh bilang di bus kepada ibu-ibu, ibu-ibu mau masuk surga tanpa hambatan? Mau. Seperti ke jalan tol Bu? Mau. Nah, syaratnya adalah, amalannya adalah ibu harus siap di poligami, gitu. Dan dia menisbahkan kata-kata itu kepada hadis Nabi. Ini yang harus dikritik. Nggak ada hadis kayak begitu, ya. Nah, yang menarik adalah ada sebagian dari ibu-ibu ketika dikasih hadis kayak begitu, hadis palsu kayak begitu, dia mengatakan begini, saya ingin masuk surga, tapi bukan lewat jalur poligami. Masih banyak jalur-jalur ke surga, ya, gitu. Bisa jalur melayani suami, bisa jalur puasa sunnah, bisa jalur sedekah, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi kita ini betul kayak dikasih pilihan jalur. Ibu bapak kenapa nggak suka puasa sunnah Senin Kamis? Ya saya emang nggak kuat ya, orang mah leles gitu kan. Tapi dia memilih jalur lain yang belum tentu sama yang suka puasa sunnah ditempuh jalur itu. Apa misalkan dia menempuh jalur mungkin di sholat, mungkin di banyak zikir, mungkin di ngebantu orang, gitu. Makanya jangan terlalu seneng dengan amal yang kita lakukan, apalagi jadi menyepelekan orang. Karena bisa jadi dia, orang lain itu punya jalur tersendiri yang dia pilih, yang belum tentu kita tempuh jalur itu. Makanya orang-orang yang menjadi aktivis sosial, yang dia mungkin waktu untuk baca Quran, waktu untuk tahajud dia kurang, sebetulnya dia sedang membangun jalur ke surga lewat amal-amal sosial. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang kerja di bidang sosial, ya, seperti itu. Nah, yang bagus adalah mu'tadil, dia pertengahan. Sampai ada sebuah contoh gini Pak, kalau ada orang fasik nih di sekitar kita, orang yang suka berbuat dosa, maka antara orang gulu, muqassir, mu'tadil ini beda sikapnya. Orang gulu akan memperlakukan orang fasik itu dengan ekstrem kanan. Seperti apa? Diboikot, nggak akan diajak bicara, ketemu juga nggak akan dikasih senyum. Kenapa alasannya? Dia orang fasik, nggak suka sholat, nggak suka ke masjid, kadang suka minum khamar, suka main wanita. Ini orang gulu. Orang muqassir, orang yang meremehkan, maka dia akan berteman-teman ria, bersahabat-sahabat ria dengan orang fasik ini. Yang kalau tidak hati-hati, orang muqassir ini akan kebawa. Jadi kebawa minum khamar, jadi kebawa berzina dan lain sebagainya. Yang mu'tadil, dia proporsional, dia pertengahan. Dia mengatakan, saya membenci dia karena perbuatan fasiknya. Tentang memboikot atau tidak memboikot, tentang bersikap ramah atau tidak ramah, tergantung konteksnya. Kalau
dekat sama dia bisa menjadikan sebagai jalan hidayah, saya akan dekat sama dia, ngobrol. Tapi kalau dekat sama dia membuat madarat bagi saya akan menjauhinya. Jadi tetap proporsional dalam segala hal itu. Itu mu'tadil. Tentu untuk menjadi generasi muslim mu'tadil ini perlu proses. Yang sekarang dalam konteks yang lain, mu'tadil ini dikenal dengan istilah wasaton, Islam wasatiyah, Islam pertengahan, ya. Walaupun ada yang mengatakan maksud wasatiyah itu bukan seperti yang digambarkan oleh beberapa orang-orang karena kepentingan politik, tapi wasatiyah di sini adalah muslim yang memang pertengahan, tidak tadi ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 kaidah yang bisa disampaikan untuk pagi ini, ya, terkait praktek kita dalam beribadah dan beragama. Yang pertama tadi apa? Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, al-ma'muru bihi a'zamu minal manhiyyi anhu. Apa-apa yang diperintahkan itu lebih utama, lebih besar daripada apa yang dilarang. Perintah lebih utama daripada larangan. Yang ketiga, al-adlu fil ibadat min akbari maqasidis syari'i. Pertengahan dalam beribadah itu adalah tujuan utama atau diantara tujuan utama syariat. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan atau melalaikan. Jadilah muslim moderat, muslim yang pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Ada gangguan nanti Pak Ustaz aja yang bahasain. Oh, gangguan apa kepanjangan ini? Oh. Ya. Baik, ini pertanyaannya terkait bagaimana kita memaknai kaidah sesuai kemampuan. Karena di lapangan kadang ditafsirkannya, dipahami jadi tidak memotivasi. Jadi salah memahami kaidah itu. Kadang memaknainya dengan standar yang rendah. Namun ketika kadar kemampuan dan keinginan yang bersifat keduniawian, standarnya tinggi. Jadi dalam masalah ibadah mastatotum itu dipahaminya standar rendah, dalam dunia standarnya tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya contoh dari penerapan kaidah battaqullaha mastatotum itu sholat. Berdiri itu idealnya tuh. Kita mesti berdiri. Sampai ada yang punya ijtihad begini. Kalau ada orang yang nggak bisa sholat berdiri, tapi di awal saat takbiratul ihram bisa berdiri dulu, maka dia harus berdiri dulu ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, itu duduk. Saking pentingnya wajibnya berdiri dalam sholat. Tapi kalau tidak bisa, tadi mulailah duduk. Bahkan ada yang mengatakan kalau berdiri, bacaan imam dari takbir atau ihram sampai surat bisa berdiri. Pas sujud nggak bisa sujud normal, duduklah. Saking tadi pentingnya berdiri. Kalau nggak bisa ya duduk, berbaring terus. Itu contoh dari penerapan fattaqullaha mastata'tum, gitu. Nah, yang kita tafsirkan kan jadi tadi semaunya, sesuai ya yang kita inginkan, kemudian pilihan jadi standar yang rendah. Dan ada, ini lagi nih dalih-dalih dari orang berilmu. Kan Pak, dalilnya juga ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Allah itu menguji kita siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Ini saya dengar Pak dari orang alim yang ngomong begitu. Bukan aksaru amala katanya, tapi ahsanu amala. Saya katakan aksaru itu maknanya bisa bermacam-macam, bukan banyak dalam arti kuantitas. Contoh gini, membaca Quran ada yang 1 halaman, 1 lembar, 1 juz, itu kan kuantitas dari yang dibaca. Tapi aksaru itu bermakna macam-macam. Kalau ada orang
dia sholat wajib, sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah, suka sholat tahajud juga, suka sholat duha juga, suka baca Quran juga. Berarti kan dia aksar, banyak amal solehnya. Nanti ada kaidah, man aksar amalan aksar fadlan. Barang siapa yang banyak amal solehnya, banyak keutamaannya. Dia dapat keutamaan sholat sunat, qobliyah ba'diyah, dapat keutamaan sholat duha, dapat keutamaan sholat tahajud, dapat keutamaan baca Quran, dapat keutamaan silaturahmi dan lain sebagainya. Man aksal amal aksal fadlan, gitu. Nah, yang dimaksud banyak itu macam-macam. Kita jangan ibadah itu cuma satu macam. Berarti kita cuma satu jalur yang belum tentu jalur yang kita tempuh itu diterima. Makanya perbanyak amal soleh dari jenisnya, macamnya. Kalau soal kuantitas, benar, mastatotum, gitu. Tapi jangan stuck, berhenti di satu level, harus naik. Istilah sayanya pecahkan rekor ibadah kita. Jadi jangan gitu-gitu terus gitu. Jangan sampai setiap tahun itu cuman ya hatam satu kali, kali-kali tambah lah, gitu kan. Misalkan kayak di sebuah masjid tuh di daerah Veteran Tegal Kawung, dia begini bilang kepada saya DKM-nya itu, Pak, kami ingin mentradisikan subuh itu lebih lama sholatnya daripada sholat isya sama maghrib. Wabil khusus Jumat lebih lama sholatnya karena ingin meniru Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bahkan ada sujud tilawah, itu ya. Jadi di sana naik gitu. Jadi kalau hari Jumat sholat subuh di sana siap-siap aja, pasti lama ya, karena ingin menerapkan tadi, ingin naik tingkat. Jadi tidak stuck di satu level gitu-gitu aja. Karena yang namanya sholat berjamaah itu adalah momentum mengedukasi jamaah dengan tilawah dan tadabbur ya, seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan seperti yang di kertas ini, itu namanya salah paham dari kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, misalkan tadi orang diajak untuk sholat, diajak untuk ngaji, kemudian dia berdalih nggak mampu. Itu bukan nggak mampu, nggak mau. Makanya kata seorang bijak, kalau ada orang diajak pada kebaikan, dia mengatakan punten tegaduh waktos, tidak punya waktu, ketahuilah dia sebetulnya lagi mengatakan tidak mau, cuman berdalih dengan kata-kata maaf, aduh tidak ada waktu, tidak punya waktu. Sebetulnya adalah dia ngomong tidak mau, embung gitulah sebetulnya ya, cuman dia pakai kata-kata halus, aduh maaf tidak punya waktu, sebetulnya mah tidak mau ya. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah ketemu hari Jumat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.